haleluya, haleluya. Yesus Tuhan dan Raja. Amin. Engkaulah Tuhan dan Raja kami Tuhan. Sembah dan puji dari umat-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan memenuhi tahta-Mu. Sembah dan puji dari hati kami yang paling dalam memenuhi tahta kemuliaan-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Engkau bersuka, Engkau bergembira melalui pujian yang kami naikkan, sembah yang kami naikkan Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah kami di tempat ini ya Tuhan. Saat Engkau hadir Tuhan, kami merasa tenang. Saat Engkau hadir Tuhan, kami merasakan kesegaran yang daripada Engkau. Sebab Roh Kudus-Mu Tuhan, air kehidupan itu mengalir dalam jiwa kami ya Tuhan. Menyegarkan setiap orang yang datang pada sore hari ini. Memulihkan kehidupan kami Tuhan. Menyembuhkan dari segala yang sakit di dalam nama Yesus. Menyingkirkan segala kekhawatiran, segala ketakutan di dalam nama Yesus. Sebab nama Tuhan berkuasa di tempat ini. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, kami boleh menyiapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa. Hati kami bagaikan tanah yang subur, siap untuk ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kehidupan yang memberikan pertumbuhan dalam iman, dalam hidup kami ya Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, urapilah hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman, supaya setiap perkataan melalui hamba-Mu memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang yang datang dan mendengarkan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Shalom. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Sembah dan puji memenuhi tahta kemuliaan Tuhan. Untuk itulah saudara hadir di tempat ini, supaya saudara bisa menaikkan pujian dan penyembahan dan doa kita di tempat ini. Amin. Saat kita menaikkan doa, menaikkan pujian dan penyembahan kita, dan kita datang ke dalam tahta Tuhan, kemuliaan Tuhan, ketenangan itu memenuhi hidup kita. Sebab kasih Tuhan yang begitu besar sudah diberikan kepada kita. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah yang setia. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, ada satu pujian Bapak Ibu Saudara kasih yang kiranya bisa menguatkan dan meneguhkan kita. Kita angkat pujian ini, Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Ada teksnya? Oke. Musik. Kau Allah yang setia, penolong dalam Kita renungkan pujian ini bersama-sama. Kita nikmati pujian ini bersama-sama, dan kita katakan hanya Engkau Tuhan Allah yang setia. Sehingga kita sadar bahwasanya kita ini sedang menyembah siapa? Kita menyembah Allah yang setia, yang menolong kita dalam kesesakan. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Amin. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya
hidup dalam perlindungan-Mu. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, menolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteduh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah itu adalah Allah yang setia, yang menolong di dalam setiap kesesakan kita. Bahkan saat kita lemah, Dia memberikan kita kekuatan, sebab Dia adalah sumber kekuatan. Kasih setianya besar. Oleh sebab itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang berada di dalam Tuhan, dia akan terus berjalan pada maksud dan rencana Tuhan. Dia tidak akan pernah mundur dari jalan Tuhan, sebab Tuhan menyertainya, kasih setia menyertainya, mengasihinya, membimbingnya, bahkan Tuhanlah kekuatanku. Amin saudaraku. Hari ini mari kita buka bersama-sama di dalam Ulangan 7. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam Ulangan 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita buka bersama-sama, yang bawa Alkitabnya dibuka Alkitab. Bagi yang tidak ada natsnya di depan. Kita buka dalam Ulangan 7 ayat 1 sampai 11. Saya baca yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara baca yang genapnya. Beginilah firman Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan telah menghalau banyak bangsa orang dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan, ya. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis.
bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada peringatannya, perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi berpeganglah pada perintah ya ini ketetapan dan peraturan yang kusampaikan padamu pada hari ini untuk dilakukan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya. Hari ini nats topik kita adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Apakah yang dimaksud dengan Allah yang setia? Dan dalam hal apa saja Dia setia? Mengapa dikatakan Allah itu setia kepada saudara dan kepada saya? Ketika kita belajar firman Tuhan ini, biarlah Tuhan menyingkapkan rahasia firman Tuhan. Mengapa dikatakan atau apakah artinya Allah yang setia? Di dalam ayat yang ke-9, saya bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih-Nya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintah-Nya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah yang setia adalah Allah yang memegang perintah, bukan, yang memegang perjanjian, ya. Dia memegang perjanjian dan kasih setia kepada orang-orang yang kasih kepadanya. Ini berbicara bahwasanya Tuhan setia kepada orang-orang yang sudah mempunyai perjanjian dengan Tuhan, yang sudah mengikatkan dirinya kepada Tuhan, yang sudah hidupnya menerima Kristus, umat Tuhan, umat pilihan Allah. Jadi kasih setianya ini tidak pada semuanya, tetapi kepada orang-orang yang memang menunjukkan kasih setianya. Setiap orang diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bertobat, untuk datang kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Amin, saudara. Semua orang kita diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan. Tetapi berapa banyaklah dari kita yang mempunyai ikatan, mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Saat saudara hari ini menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Saat saudara menerima Tuhan, saat saudara menyadari Yesus, Roh Kudus ada di dalam hati saudara, dan saudara berkata, Tuhan, aku adalah milik-Mu. Dan Engkau Tuhan Allahku satu-satunya. Allah yang setia, Dia hanya memegang apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah kita buat perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara kalau saudara tidak memiliki satu ikatan perjanjian, maka tidak ada yang mengikatnya. Oleh sebab itu sangat berbeda sekali orang-orang yang menikah dengan yang diberkati dalam satu perjanjian di dalam gereja dengan yang menikah di luar perjanjian dengan Allah. Kalau hari ini saudara menikah, perjanjian di bawah hamba Tuhan, dan saudara diberkati, maka saudara terikat dengan Tuhan.
Suami istri terikat dengan Tuhan karena engkau sudah disatukan oleh Tuhan. Apa yang sudah disatukan tidak bisa diceraikan, dipisahkan. Karena Tuhan yang membentuk, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang memegang perjanjian itu. Tapi kalau saudara menikah di luar perjanjian dengan Tuhan, maka saudara tidak punya ikatan apapun. Sehingga dosa bisa memenuhi saudara. Saudara bisa berselingkuh, saudara bisa berbuat yang bersuami 3, beristri 2, karena saudara tidak punya perjanjian apapun dalam hal apapun. Tapi kalau saudara sudah punya perjanjian, maka saudara harus patuh dan setia dalam perjanjian itu. Kita adalah jemaat Tuhan, tubuh Kristus. Amin. Dan Yesus adalah kepala. Yesus adalah kepala, saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Dan kita masuk ke dalam tubuh Kristus di dalam gereja ini, sehingga saat kita sudah masuk ke dalam gereja ini, maka Kristuslah yang mengayomi kita, yang melindungi kita. Nah, di dalam 1 Korintus 6, ayat 15 sampai 17 bisa dibukakan. 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 17 dikatakan, ya, ini ayat 15 ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Selanjutnya, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Kalau saudara mengikatkan diri kepada perempuan cabul, yaitu kepada dosa, kepada si jahat, kepada si iblis, kepada dunia ini, berarti saudara telah menjadi sama dengan orang yang mengikatkan diri saudara. Ayat yang selanjutnya, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Itulah perjanjian itu. Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, maka dia akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, dengan dunia ini, dengan kuasa iblis, berhala-berhala, maka dia akan sama dengan yang dia sembah, yang dia ikatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saudara Allah yang setia, kalau kita ingin menerima kasih setia Tuhan, saudara harus tahu saudara sedang diikat oleh siapa. Amin. Saudara harus tahu sebenarnya yang mengikat kita ini siapa. Kita ini sudah berjanji dengan siapa. Sehingga kita bisa mengatakan Allah itu setia. Kalau kita tidak mengikatkan diri kita dengan Tuhan dan menjadi satu roh dengan Dia, bahkan kita mengikatkan diri dengan orang-orang dunia, dengan kuasa si jahat, dengan iblis, ataupun dengan perempuan-perempuan cabul, yaitu kejahatan, maka kita akan sama dengan mereka. Kalau kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kita satu roh dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Dalam minggu-minggu ini, dalam tanggal 1 Maret kemarin, saya mendengarkan berita bahwasanya satu perusahaan yang besar di Indonesia sudah 58 tahun, yaitu perusahaan Sritex. Itu perusahaan tekstil yang ada di Jawa Tengah ya. Mem-PHK semua karyawannya 1 Maret kemarin. Diperkirakan berapa? 15.000 atau berapa yang banyak? 12.000. 12.000 karyawan di PHK pada tanggal kemarin 1 Maret. Sekarang tanggal 2 Maret. Dan itu beritanya sudah ada di media-media. Dan memang perusahaan ini sudah semakin lama semakin banyak utangnya sehingga nggak bisa lagi menghidupi karyawannya. 12.000 orang di PHK. Dan sebelumnya itu
sebelumnya itu beberapa perusahaan Sanken, kemudian ini Yamaha juga akan ada PHK, kemudian beberapa perusahaan yang lain akan mem-PHK, ada ribuan orang mem-PHK. Jadi bisa diperkirakan di atas 15.000 PHK, tidak dapat uang, tidak dapat bisa menghasilkan dan apapun, dan mereka harus mencari kerjaan atau mencari usaha untuk kehidupan keluarganya. Kalau 12.000 atau 15.000 tambah istrinya kali 2, 30.000, tambah anaknya 2, berarti ada 45.000 yang harus kehilangan makanan karena satu keluarga 1-2 istrinya, anaknya. Ya, saudaraku ya, ada ribuan yang di PHK. Gereja udah pernah mem-PHK jemaat? Belum pernah, saudaraku ya. Jadi belum pernah. Kita di gereja ini nggak ada mem-PHK. Tapi tidak pun di PHK, disuruh datang ke gereja juga, kita perlu berjuang dan berdoa untuk datang, walaupun nggak akan di PHK. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang di PHK ini kemana mereka ini? Apa yang terjadi atas hidupnya? Mereka pasti akan mengalami pergumulan karena mereka harus makan. Mereka harus mengalami berusaha lagi untuk menghidupin keluarganya. Dan ini merupakan hal yang sedih karena menyangkut kehidupan, makan, minum, papan, dan semuanya. Dan diperkirakan kriminal akan meningkat karena orang tidak ada kerjanya. Maka yang muncul adalah penipuan. Dia akan minjam lalu menipu, mencuri, melakukan kriminal dan yang lain-lain. Ada yang stres, dan kita berdoa semoga tidak ada yang bunuh diri. Tidak ada yang bunuh diri dalam menghadapi gelombang-gelombang ekonomis yang sekarang ini. Puji Tuhan kita di tempat ini kita bisa mengendalikan inflasi di Pekanbaru dan Riau. Beberapa daerah sudah mulai goncang ekonominya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau mereka mengikatkan diri kepada dunia ini, mereka yang terjadi adalah stres. Yang terjadi adalah ketakutan. Yang terjadi adalah mau bunuh diri. Yang terjadi adalah kriminal, kejahatan, dan mereka melakukan hal-hal yang jahat, yang iblis suka. Kejahatan itu iblis suka. Tetapi orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, yang menjadi satu roh dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, akulah Allah yang setia, yang akan menolong engkau. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan ini yang dikatakan, bahwasanya Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian. Bagi orang-orang yang memberikan kasihnya kepada Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak akan ditinggalkannya. Sebab Tuhan Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya. Amin. Dia akan setia. Kemanapun saudara melangkah, dia akan setia menyertai kita. Kalau saudara mengikatkan diri kepada Tuhan di dalam satu roh. Dan kalau gelombang itu begitu besar dan akan melanda Pekanbaru ini, sudah siapkah kita untuk melayani orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan? Amin. Sehingga tempat ini bisa dipenuhi oleh orang-orang yang butuh kasih Kristus, butuh kasih Tuhan. Karena hidup mereka sudah diikat oleh karena dunia ini. Perlu saudara dan saudara menjadi saksi Tuhan. Amin. Saksi Tuhan yang menyaksikan, aku sudah menjadi milik Kristus. Aku percaya bersama-sama Tuhan, Tuhan menolong aku. Aku percaya Allah itu kasih setianya, penolong di saat aku mengalami kesesakan, Tuhan buka jalan. Dan saat saudara satu roh dengan dia, maka dia akan membawa umat Tuhan ke air yang bersih, ke padang rumput yang hijau. Saudara akan merasakan bagaimana Tuhan menolong hari demi hari kehidupan saudara.
Allah yang setia adalah Allah yang memegang perjanjian kasih-Nya kepada kita. Kemudian yang kedua, mengapa Allah setia kepada bangsa Israel? Mengapa Dia setia? Ayat yang ke-7 dan ke-8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun. Ayat yang ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini paling kecil di antara segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Dia setia karena Dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Dan inilah berita baik. Dia setia kepada saudara dan saya karena Dia mengasihi saudara. Orang-orang yang dengarkan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mengasihi engkau dan Dia memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkan kepada nenek moyang, yang membawa engkau keluar dari perbudakan dengan tanganmu yang kuat. Bapak ibu saudara yang terkasih, tidak ada masalah yang begitu berat, yang begitu rumit, kalau tangan Tuhan yang kuat mengangkat dan menolong engkau. Amin. Begitu indahnya orang-orang datang kepada Tuhan. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang kuat akan menolong kita. Oleh sebab itu, mengapa orang-orang harus datang ke gereja, harus datang beribadah, supaya dia menemukan tangan Tuhan yang kuat saat dia berdoa, bersekutu, dan kita memuji menyembah Tuhan. Saat saudara datang ke tempat ini dan saudara merasakan kasih Tuhan, dan saudara melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara, maka saudara akan melihat Tuhan yang mengasihi engkau. Jadi kasih setia itu terjadi karena Tuhan yang mengasihi umatnya. Amin. Dia mengasihi saudara, Dia mengasihi saya. Kasih setianya Dia berikan kepada kita dengan menebus segala dosa, segala kesalahan, segala beban berat kita Tuhan angkat. Segala beban berat Tuhan angkat. Segala yang rumit Tuhan bisa putar menjadi mudah dan gampang. Hal yang tidak mungkin bagi dunia ini menjadi mungkin bagi Allah melalui tangannya yang kuat dan kasih setianya. Amin saudara. Amin. Oleh sebab itu orang-orang yang datang kepada Tuhan tidak akan dibiarkannya. Bapak ibu saudara yang terkasih, orang-orang yang datang ke gereja, orang-orang yang datang ke rumah Tuhan, tidak akan pernah Tuhan biarkan. Saudara datang hari ini, Tuhan melihat hatimu hari ini. Saat engkau berkata, Tuhan, aku membutuhkan engkau, maka tangan Tuhan yang kuat akan mengangkat engkau. Apa yang menjadi persoalanmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Tuhan itu setia. Kita harus menyadari kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kasih setianya kepada kita. Mengapa kita perlu membawa orang-orang datang kepada Tuhan? Supaya orang bisa melihat tangan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Orang-orang banyak akan membutuhkan kasih Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, gelombang inflasi, gelombang ekonomi itu lambat laun nanti akan masuk ke Pekanbaru. Akan masuk. Inflasi sekarang ini, dunia sedang perang, dan segala sesuatu yang diprediksi banyak yang di luar dugaan. Bahkan viral dengan korupsi, viral dengan segala sesuatu yang merusak. Tapi saudara dan saya ada
untuk kita berdoa, untuk kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Amin saudara. Amin. Menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan memberkati umatnya. Biarlah hari ini saudara yang hadir di tempat ini, sadarilah tangan Tuhan yang kuat ada di tengah-tengah kita. Sadarilah kehadiran saudara di tempat ini. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sadarilah bahwasanya saat kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, kita mengikatkan dengan satu roh di dalam hidupnya. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan. Biarlah hari ini saya berdoa supaya kuasa Tuhan memenuhi semua jemaat Tuhan di tempat ini. Semua jemaat Tuhan dalam pergumulan, dalam pikirannya, dalam jalan-jalannya, Tuhan yang menjadi terang atas hidup saudara. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan. Katakan kepada Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang setia. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Buang segala pikiran-pikiran yang merusak hidupmu, yang mengganggu hidupmu, yang mengganggu pikiranmu, yang membuat engkau tidak fokus kepada Tuhan. Semua persoalan-persoalan dalam hidupmu, beban yang berat dalam hidupmu, perkara-perkara dunia ini tinggalkan semua. Sebab Tuhan mau memberkati hidupmu, sebab Dia mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia. Allah yang setia, penolong dalam kesesakan. Amin Tuhan. Sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Amin. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteru. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu. Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Mari umat Tuhan, kita angkat pujian ini. Hanya jemaat saja. Katakan, Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan. Sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu, kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud
Betapa indahnya hidup dalam perlindungan. Hanya Engkau Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Hanya Engkau, hanya Engkau. Amin ya Tuhan, yang menawan hatiku. Tuhanku hanya padamu, kekasih jiwaku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang mengasihi kami ya Bapa. Engkau yang memimpin kami Tuhan. Engkaulah adalah kekuatan kami ya Bapa. Lembutkan hati kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan. Kerinduan kami hanya datang kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perjanjian-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang setia, yang menolong kami dalam segala kesesakan kami, yang menolong kami dalam segala keadaan. Bahkan tangan-Mu yang kuat menolong kami kemanapun kami berada. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Bapa. Kasih setia-Mu Tuhan telah kami alami bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan umat-Mu pada sore hari ini Tuhan boleh merasakan kasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang melimpah atas hidup umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh melihat dalam setiap hari-hari kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami ya Bapa. Engkau yang melepaskan kami, membebaskan kami, yang telah memerdekakan kami oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Orang-orang yang telah menerima kasih setia-Mu ya Bapa. Diberkatilah umat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini, Roh-Mu Tuhan menjadi satu dengan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya umat-Mu pada hari ini Tuhan menjadi satu di dalam Tuhan, menjadi satu di dalam Kristus, supaya kami boleh mengikatkan diri bahwa kami adalah milik Tuhan, dan kami boleh menerima kasih anugerah yang besar yang daripada Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang menawan hatiku.